Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Yusuf Hidayat dari kelas TI 3C, kelompok 6 mata kuliah Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu tentang pendidikan Islam berkemajuan Muhammadiyah. Sebelum saya menjelaskan apa itu pendidikan Islam berkemajuan dalam Muhammadiyah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah itu apa. Muhammadiyah berdiri sejak 1912 yang dicetus atau didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan memperbarui gerakan pembaruan Islam yang menggelorakan atau menggiatkan kemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikenal luas sebagai pembaruan atau orang yang memperkenalkan ide-ide kemajuan. Nah, melalui Muhammadiyahan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan menggiatkan ide-ide kemajuan dalam Islam melalui Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah, alam pikiran yang maju memberikan inspirasi pada lahirnya pandangan tentang Islam yang berkemajuan sebagai kerangka dasar pemikiran atau mengenai ide-ide kemajuan dalam Islam yang diaktualisasikan dalam seluruh kehidupan. Dalam pernyataannya, pikiran Muhammadiyah abad kedua hasil muktamar dari ke-46 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2010 dinyatakan secara tegas tentang pandangan Islam yang berkemajuan. Pada bagian penting, pandangan keagamaan yang sebagai berikut. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai ajaran tentang kemajuan untuk peradaban umat manusia. Kemajuan dalam pandangan Islam melekat dengan misi kekhalifahan manusia yang sejalan dengan sunatullah kehidupan. Jadi, setiap muslim, baik individu maupun kolektif atau kelompok, berkewajiban menjadikan Islam sebagai agama kemajuan atau din al-hadlarah, dan umat Islam sebagai pembawa misi kemajuan yang membawa rahmat bagi kehidupan. Jadi di sini umat Islam yang membawa misi kemajuan untuk membawa rahmat bagi kehidupan seluruh alam semesta. Kemudian akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Adinda Trisakti dari kelas Teknik Informatika 3C. Izin melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Raka Yusuf Hidayat. Pandangan Islam berkemajuan sebagai dideklarasikan Muhammadiyah merupakan ikhtiar untuk menggali kembali api pemikiran Islam yang digagas dan diaktualisasikan oleh pendiri Muhammadiyah, sekaligus menjadi bingkai pemikiran bagi Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua, sehingga spirit pembaruan tetap berkesinambungan dalam gerakan Muhammadiyah dan seluruh komponen organisasinya. Pentingnya kaderisasi dalam Muhammadiyah, gerakan yang unggul dan berdaya saing tinggi itulah yang dimaksudkan Muhammadiyah berkemajuan. Maka spirit pembaharuan tetap berkesinambungan dalam gerakan Muhammadiyah dan seluruh komponen organisasinya mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan kaderisasi dalam Muhammadiyah. Kaderisasi bagian penting dalam perserikatan Muhammadiyah. Upaya ini harus dilakukan untuk menciptakan para mujahid yang berkualitas dan kader militan di Muhammadiyah. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam pengkaderan, di antara dalam pendekatan ranah pendidikan, karena sesungguhnya kaderisasi itu sendiri bertujuan untuk menciptakan kader-kader terbaik yang siap meneruskan estafet perjuangan dakwah Muhammadiyah. Juga terbentuk kader dengan ruh, spirit, dan mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di perserikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa dalam konteks global.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Tafara Ramdhani dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan materi ke-10 tentang pendidikan Islam berkemajuan Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jalur edukasi. Poin pertama dalam jalur keluarga. Menurut Muhammadiyah, fungsi keluarga ideal adalah sebagai media sosialisasi nilai-nilai Islam dan juga wahana kaderisasi. Contohnya bila dalam lingkungan keluarga ya seperti memilih saluran TV atau tontonan bagi keluarga yang kita bisa memilih dalam hal-hal kajian atau mungkin ceramah-ceramah ya mungkin yang seperti itu. Yang poin kedua adalah jalur amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah atau AUM dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Muhammadiyah untuk menunjang perwujudan tujuan persyarikatan, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di antaranya adalah rumah sakit, sekolah, dan lain-lainnya. Ya, contohnya kaderisasi lewat jalur pendidikan adalah dengan disampaikannya secara berjenjang dan berkelanjutan serta secara terus-menerus materi al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Yang poin ketiga adalah dalam jalur organisasi otonom. Dalam organisasi otonom atau ortom, Muhammadiyah adalah jalur penting untuk memasok kader-kader muda yang kelak dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna aman usaha Muhammadiyah. Poin keempat adalah jalur program khusus atau MPK. Program khusus adalah kegiatan-kegiatan baik formal maupun non-formal yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Program-program ini dimaksudkan untuk membina dan memberdayakan potensi sumber daya insani persyarikatan sehingga dapat menjadi kader-kader yang tangguh, kader-kader yang cemerlang dan siap tahan banting. Ya mungkin itu sedikit penjelasan tentang jalur kaderisasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Perkaderan utama adalah kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan yang diselenggarakan oleh pimpinan persyarikatan atau MPK dan AUM. Perkaderan utama terdiri dari dua bentuk, Darul Arkom dan Baitul Arkom. Perkaderan ini dilaksanakan dengan standar kurikulum yang baku dan waktu penyelenggaraannya pun ditetapkan dengan waktu tertentu. Perkaderan fungsional. Perkaderan fungsional adalah kegiatan kaderisasi yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. Perkaderan fungsional dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama dan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, kajian, insentif. Baik, nama saya Muhammad Fadli Haikal dan saya akan memaparkan poin-poin akhir yang telah rekan-rekan saya paparkan, yaitu ada yang pertama pembinaan keislaman. Apa itu pembinaan keislaman? Yaitu menanamkan nilai-nilai keislaman pada setiap individu dan kelompok untuk dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada juga pembinaan jiwa persyarikatan. Pembinaan jiwa persyarikatan yaitu menanamkan ideologi dan kepercayaan tentang keislaman dan juga beberapa aspek dari keislaman tersebut. Dan ada juga pembinaan keilmuan dan wawasan. Pembinaan keilmuan dan wawasan. Apa itu pembinaan keilmuan dan wawasan? Yaitu memberikan arahan dan juga memaparkan penjelasan baik berupa nilai keislaman dari segi keilmuan dan juga wawasan dari berbagai sudut pandang yang dapat disatukan menjadi suatu ideologi. Dan ada juga pembinaan
poin terakhir yaitu pembinaan, jiwa pembinaan kepemimpinan dan manajemen. Apa itu pemimpin? Yaitu menanamkan sifat untuk saling mengajak dalam berbagai aspek, untuk mengacu pada hal yang positif dan berlandaskan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Dan juga harus dengan manajemen. Apa itu manajemen? Yaitu mengelola secara terstruktur mau apa saja yang akan dilakukan dan gerakan apa saja yang harus dilakukan, baik dari segi waktu ataupun sumber daya manusia dan juga hal yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang saya sampaikan atau rekan-rekan saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.